Istaghfiru min qouli la haula wala quwwata illa billah. Perbanyaklah untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Agama itu mencakup 3 kali, tidak boleh. Agama itu mencakup 3. 1, qauli, ucapan. 2, fi'li, perbuatan. 3, qalbi, berkaitan dengan hati. Ucapan, ya ucapan yang baik, zikir, Quran, istighfar. Adapun perbuatan, ya perbuatan amaliyah kita sehari-hari, akhlak masuk, atau juga ibadah yang bukan gerakan-gerakan khusus seperti sholat. Dan qalbi berkaitan dengan hati itu juga sesuatu yang diberikan 1, 2. Nah di sini Kanjeng Nabi menyatakan perbanyaklah untuk aula itu belum ya. Aula belum tutup kan? Slice di kabel ini. Di sini Kanjeng Nabi menyatakan sering-sering untuk berucap dzikir la haula wala quwwata illa billah. Kalau tadi ya tidak apa-apa, lebih bagus kalau kita tadi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, lebih bagus. Dalam satu riwayat dzikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rumah ini bilang dominasi biar dikasih salam. Itu kanzun min kunuzil jannah, itu merupakan harta simpanan di antara simpanan yang ada di surga. Itu adalah ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan juga dzikir ini berhasil. Man qala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim lam tusibhul faqah. Orang yang punya istiqomah baca dzikir ini tidak akan tertimpa atau terkena kemiskinan. Jadi ini dzikir multifungsi. Dipakai untuk obat bisa, dipakai untuk melancarkan rezeki bisa. Fa'innaha, ucapan la haula wala quwwata illa billah ini tadfa, itu bisa mencegah atau bisa menolak is'atan. Jadi ucapan la haula wala quwwata illa billah ini bisa mencegah 99 pintu kesengsaraan. 99 macam-macam sengsara, kesulitan itu bisa terpegang kalau panjenengan membaca la haula wala billah. Adnaha, yang paling dasar dari 99 pintu kesengsaraan atau kesulitan, yang paling mendasar itu adalah al-haq, sumpah. Maksudnya yang ingin sama Allah, segala sesuatu yang sumpah dilakukan maka baca la haula wala billah. Ya apa ya? Ya kali Habib bar arek masjid Subhan tolong golekno kabel sing orang kabel sing sama beda. Ada. Ini saya nggak tahu
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ucapan atau zikir la haula wala quwwata illa billah itu bisa mencegah, menolak 99 itu keburukan, keapesan. Dan dari 99 keburukan atau keapesan yang paling kecil itu adalah kesusahan. Yang paling besar apa? Ya Allah a'lam. Intinya kalau segala kesulitan itu digambarkan ada 99, kalau digambarkan, maka kesulitan yang dianggap enteng itu masih rasa sumpah. Sehingga orang yang biasa atau bisa untuk istiqomah baca hauqalah ini, dia dihindarkan segala bentuk dari segala bentuk kesumpahan. Atau gini, sehingga orang sumpah pun kan ada karena kesehatan berkurang sumpah, ada karena faktor keluarga sumpah, ada karena faktor utang ekonomi sumpah. Tapi uang itu subhanallah, orang itu yang kalau jadi orientasi yang dipikirkan itu dunia, maka ketika uang itu sebenarnya cukup menurut dia, karena fokusnya dia sudah dunia. Pernah tak bilang ini kan ekonomi merosot atau jual beli rendah dari masyarakatnya ya, itu kan dirasakan semua kalangan. Kemudian saya ngobrol dengan orang, yang orang itu sugi, termasuk sugi, tapi ya dia jualan. Bilang tentu loh, nggak usah, nomor, totolan nggak masuk bisa. Mobilnya jadi terlalu dengan apa? Iki lek sing ngeluh iku wong sing dodolan iku perlu nafas buatan. Iki wong mesti tadi. Jadi orang itu kalau sudah biasa, anggaplah tiap bulan itu bersihnya dia dapat 20. Ketika dia dapat 10 itu dia belum. Kan cara kita mikirnya kan nggak pantas kayak gitu. Kenapa? Ya kamu itu masih mampu. Masalahnya kamu masih bisa, kamu masih mampu. Nah terus yang pantas itu siapa? Jawabannya kemarin satu menit dari kita itu nggak ada yang pantas untuk mengeluh karena pada dasarnya ketika Allah ngasih kita ujian, ngasih kita musibah, lihatlah bahwa ujian itu masih dikasih yang ringan. Tiba teko sepeda, untung nggak ditabrak, sehingga masih tiba teko sepeda, berusaha untuk berpikir, alhamdulillah sih jika Islam itu sangat berat. Gak usah bahas di sini. Karena kita ini merasa kayak kita itu musim baik, itu boleh, terlalu banyak meminta sehingga lupa untuk mensyukuri keadaan. Padahal keadaan kita sangat perlu untuk syukur. Jelas itu. Jadi kalau kita ditanya sebabnya sumpah apa? Banyak sebabnya sumpah. Sebabnya sumpah banyak. Nah, itu bisa tertutupi dengan kasih tahu sumpah ataupun dengan sumpah tapi dengan dikit hati itu tenang ya. Itu gara-gara apa? Salah satunya militan la haula wala quwwata illa billah. Memang uang banyak itu di hadapan orang yang nggak pernah megang uang banyak itu adalah sesuatu yang diharapkan. Aku lagi duit akeh, aku pingin ini, itu kan masih hayal. Tapi coba kalau kita berpikir, boleh jika ini lancar terus di segini, kira-kira pertanyaan, seistiqomah haji tuh, seistiqomah sholat jamaah, kan gitu. Sehingga syukurilah kita dikasih ujian sama Allah. Bisa jadi itu memang cara Allah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diajak pulang ambil Ustaz di pondok lama.
Tidak siap terus. Istiqomah lah kaulah ya. Kaulah dibaca lagi. Kalau jenengan tanya, yang minta tiap hari dibaca itu apa sih kalau bacaan? Kalau bacaan, lah ya jenengan bisa, kalau bisa. Jenengan baca sholawat, mau sholawat nariyah monggo, mau sholawat busyra monggo, mau sholawat tibiya bil qulub monggo. Itu bebas. Cuman dari antara sholawat yang hampir insya Allah kalau berusaha untuk nggak pernah saya tinggalkan tiap hari itu sholawat busyra. Karena memang satu itu dari ijazah dari Rasulullah lewat guru sehingga saya dapat ijazah ya saya baca tiap hari. Berusaha untuk saya tinggalkan 41 kali. Kalau jenengan punya aja pepet meni cicilan bayar tapi kalau duit teman, maka dengan bacanya sholawat busyra itu sebanyak 121 kali. Terus bacaan ya. Selain dengan baca sholawat, dengan baca istighfar tiap hari. Di saat dia istighfar itu sampai 3 kali. Minimal 100. Kalau lebih dari 100 ya lebih baik. Tapi minimal ini 100. Kemudian selain dengan baca sholawat, dengan baca istighfar, dengan tambahin baca hauqalah ini sebanyak 100. Jadi uang itu gak duwe wiridan. Orang kalau nggak punya wirid, ya kayak ngomong gak duwe amin, kayak orang gak punya jalan. Cara mencas kita ke Allah, penghubung kita itu salah satunya lewat wiridan. Karena sholat kita nggak bisa, jadi adalah nggak bisa. Puasa kita pun banyak kurangnya. Maka setidaknya melalui sholawat, melalui istighfar itu jadi solusi kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenengan tiap hari istighfar, tiap hari sholawat, kalau bisa tambahi hauqalah sebanyak 100 kali. Yang jenengan ingin cerdas, aku ingin pintar, ingin encer otak itu. Jenengan baca harusnya diamal toh ini wah baca dengan baca Ilamuddin ya itu 100 kali. Itu kalau dapat langsung dari Habib Salim Syadili ketika beliau berkunjung ke Jalwa itu sampai sekarang saya berusaha baca ya Muqtin, ya Khalid, ya Muqtin, ya Khalid, ya Muqtin, ya Khalid. Itu insya Allah kalau dalam salah satu riwayat dikatakan orang yang baca wiridan ini Allah kasih ilmu laduni. Ya maksudnya kalau laduni nomor paling dan pintar lah. Cara cukup ngerti satu data itu kan bingung dulu itu. Paham ya? Itu wiridan. Kalau untuk amalia itu ya sholat. Kalau bisa sholat itu selain sholat 5 waktu jangan tambahi sholat rawatib. Kalau bisa lagi Sayyidina Abu Hurairah itu cerita, Sayyidina Bilal bin Rabah itu cerita. Kalau nggak Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Abu Hurairah itu cerita. Beliau mengatakan nggak boleh Ausoni Khalili bisalah tadi asya. Aku itu dipesankan di Nabi melakukan 3 hal kata Sayyidina apa? An-musalliya raka'atain duha. Aku diutus oleh Nabi istiqomah salat duha 2 rakaat. 2 rakaat itu minimal. 4, 6, 8 itu bebas. Yang penting minimal 2 rakaat. Kemudian wa anasuma fi kulli syahrin.
Aku diutus kanjeng Nabi sampai bulan poso. Berarti puasa apa? Puasa yang lebih tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 Hijriah sampai poso sampai nanggung. Kalau jadikan nggak puasa yang lebih, jadikan puasa mingguan sunnah. Senin ambil, itu sudah wakil. Dan yang ketiga, wasiat yang dipesankan kanjeng Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah, wa an utiro qabla an arqud. Aku diutus saat gunung itu untuk sholat witir. Dari sini amaliyahnya yang dengan ambil misal sholat 5 waktu tiap hari, berarti aku kudu sholat tambahan selain rawatib, sholat duha, ambil sholat witir. Sampai dikatakan nanti kanjeng Nabi, man lam yutir falaysa minna. Uang boleh gak belum sholat witir, ojo ngaku-ngaku golonganku. Jadi ibarat kanjeng Nabi punya partai, maka slogan partai Nabi Muhammad itu adalah sholat witir. Jadi kalau jadikan ingin orang di partai Nabi Muhammad, sholat witir. Kalau sholat duha itu jadikan ini sangat-sangat dianjurkan, terutama sehingga dibuka usaha utawa setiap mau buka buku itu sholat duha ceritanya. Jadi mudah-mudahan anak paling orang yang berpesan kita main di sini di rumah tuh bukan di rumah tuh apa kan? Putih mana kayak putih? Kemudian selanjutnya ini terkait perempuan, istausu bin nisa'i khairan. Peseno sing apik kanggo wedok, sering-seringlah berpesan hal-hal yang baik kepada perempuan. Maksudnya berpesan yang baik gimana? Satu, ojo gampang nyalahno. Ojo gampang langgungan, kanggo wedok. Jangan suka marah, jangan suka nyalahin kepada perempuan. Tapi perempuannya sering marah-marah, ini masalahnya. Perempuannya sering nyalahin, gak apa-apa. Kalau wedok lamungan, wong wedok nyalah, gak apa-apa disepurani. Iya. Patokannya gini, patokannya gini. Kalau jangan punya perempuan, ada di sini istri, yang istri itu suka nyakitin jenengan lewat mulutnya atau lewat perbuatannya, dimaafno. Karena yang mesakitin jenengan. Tapi kalau perempuan itu justru bukan menyakiti jenengan, menyakiti syariat, menodai syariat, jilbaban, ngomongin kata-kata kotor, misul, atau apalagi perempuan sukanya ngerasani jenengan. Terus gimana? Jenengan nggak boleh memaafkan. Sebulan ini nggak boleh jenengan memaafkan. Itu bukan dosa antara istri dengan jenengan itu. Tapi kalau yang disakiti jenengan, jenengan sing diilokno, jenengan sing diomeli, jenengan sing pintunya maafkan. Kalau jenengan nggak maafkan, itu perempuan dilaknat sama malaikat. Kasihan. Jadi kalau ada perempuan yang menyakiti suaminya, maka suaminya belajar untuk memaafkan. Tapi kan laki-laki itu ada batas sabarnya. Ya, wong sing ngomong ana batas sabare berarti gurune ngajari batas duwe seneng duwe batas sabare. Nah, sabar gak ada batasnya. Sabar yang ada batasnya itu hanya berlaku untuk sayang, untuk kehormatan, untuk harga diri, gak ada batasnya. Kanjeng Nabi diilokno sampai sing dilokno kanjeng Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad marah? Tidak pernah. Balas, tidak pernah. Tapi kalau sudah Islam yang dibina, syariat yang di Islam baru kayak Nabi. Makanya ditiba sampai dibilang wa idza dunya hamdulillah ambillah aja. Dibina. Itu ya. Dari pekan wis. Wa idza dunya haqqullah, kalau hanya Allah itu disia-siakan,
lam yakum ahadun liwarabi, maka gak ada orang yang mampu untuk menahan amarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak salah ini pernah terjadi pada Sayyidina Ali kalau tidak salah. Sayyidina Ali itu kan nikah lagi sepeninggal Siti Fatimah. Siti Fatimah dinikah, kemudian Siti Fatimah sedo, Sayyidina Ali nikah lagi. Nah nikah dengan perempuan setelahnya, yang siapa? Itu kebetulan istrinya punya akhlak gak hati-hati. Bojone garwane akhlaknya gak hati-hati. Diketahui sama sahabat atau sama kerabatnya, ngasih solusi. Sayyidina Ali, oh, jenengan cerai, perempuannya cerai, kayak apa dua perempuan itu si wanita mana buat apa? Kata Sayyidina Ali, kalau tidak salah Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, aku sengaja gak mencerai dia. Oh, jadi nikah dapat laki-laki yang tidak memaafkan, maka perempuan ini akan dilarang. Tapi karena dia dapat aku, setiap kali dia menyakiti aku, maka aku berusaha memaafkan kesalahannya. Jadi tidak ada laki-laki yang keren itu laki-laki yang berani ke istrinya. Ya. Kita belajar hadis yang ini, istaghfir billahi khairan. Pesan-pesan sing apik nang wong wedok lanjutannya. Alasannya kenapa? Fa innal mar'ah, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang sifatnya bengkok. Artinya bengkok apa? Ya banyak kurangnya. Perempuan itu banyak kurangnya. Sehingga ketika jenengan memahami perempuan banyak kurangnya dibanding laki-laki, jenengan lihat istri jenengan ini gak cocok, gak sesuai, dimaklumi. Jadi kita belajar itu bukan untuk menuntut istri kita sempurna, tidak. Tapi kita belajar supaya paham Allah menciptakan perempuan dengan kekurangan, supaya kita sebagai laki-laki lebih berusaha menutupi, memaklumi kekurangannya. Bukan kita berusaha untuk dia jadi sempurna, cek awal diri para panik, tuntutan. Ya. Sampai kapan pun kodratnya perempuan pasti kurang, gak mungkin sempurna. Kalaupun ada perempuan yang sempurna, itu bisa dihitung dari 1-2 orang. Makanya paling repot sing dari wali itu wong wedok. Perempuan repot jadi wali. Karena perempuan-perempuan itu sejatinya dengan segala kekurangannya itu mesti ono wanine nang wong sing lah. Mereka berani menentang, berani untuk gak nurut, berani untuk gini, berani untuk membela. Kita sebagai laki-laki gimana? Kita tertindas harga diri kita. Kati lampu, kati apa? Kaca bulan apa sih? Tidak usah. Pokoknya Nabi bilangnya yang memuliakan perempuan itu adalah yang memuliakan perempuan itu adalah orang laki-laki yang mulia. Tapi sebaliknya, yang berani menghina perempuan, menistakan perempuan itu adalah laki-laki yang perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'wada syai' bidilahi a'lahu. Paling bengkoknya tulang rusuk itu bagian atas. Aku nggak tulang rusuk. Yang paling bengkok itu bagian atas. Dan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bagian atas. Terus kata Nabi Muhammad, fa'in dhahabta tuqimu, itu bukan kakimu ya, taknya bomba ya. Kalau kamu berusaha untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini, bengkok itu kan artinya kekurangan dan lain sebagainya. Kalau kamu berusaha meluruskan, tukimu bukan meluruskan, kasar tahu yang ada justru perempuannya pecah, rumah tangganya hancur. Perempuannya bukan tambah baik, tapi justru menjadi perempuan yang berani kepada suami.
Kalau tahu dan kalau kamu biarkan tulang rusuknya itu bengkok, lam yazal awat sampai kapanpun tetap bengkok, kan lurus. Pas tahu maka sering kajian Nabi sering-seringlah berpesan bin nisa'i dengan perempuan-perempuan kalian khairan, sesuatu yang baik. Ya bagi kaum laki-laki ini nabi tanya kaum laki-laki. Soalnya gini, ada patokan dalam keluarga itu seperti ini. Ya. Habiskan, jangan kasih. Ada patokan seperti ini. Akhlak istri itu adalah hasil didikan orang tua dan suami. Kalau manten aja itu hasil didikan orang tuanya. Jadi dengan rapi mantenannya kalau orang sih nggak cocok ke uang wedok, bukan berarti jadikannya nomor dua. Artinya apa? Ya dia terdidik untuk kayak gitu. Tapi kalau sudah jadikan nikah 2, 3 tahun, 4 tahun, kemudian dia ada interaksi dengan orang luar, ambil tonggo, ambil keluarga, lah kok punya akhlak sing gak apik, maka itu bentuk didikan suami. Artinya kalau nggak bagus, suaminya gak terdidik bagus. Tapi kalau bagus berarti suaminya berhasil didik dia jadi orang yang, meskipun kadang pendidikan orang anak kecil kayak gini dengan pendidikan orang dewasa itu nggak sama. Kalau anak kecil pendidikannya gampang, ibarat luka, anak cilik pakai tulang, gak sulit sih enteng. Tapi coba umur seket patah tulang, pengobatan sebarang kali tak sehat. Maka ketika jenengan punya istri, aku istri gak tahu nikah, akan garing panjat, istau subin bisa terus pesen sing apik, nggak ada kasetnya. Paham ya? Kalau nggak ada bude sama, tapi bukan bude langsung, tapi bude di sana. Itu yang suami kisarannya nanti. Berarti kan kami pulau bude. Setiap kali ke rumah yang masih di etan, mau mandi di airport, itu bude mesti sejiduk saja kan. Jangan pulang, ayo pulang pak, nggak lama-lama di sini pak. Jakarta, mesti ngejak mulai datang. Tapi sekarang kalau datang mulai rumah yang di Kauman yang di Salah Mesir itu, saat datang orang ngomong pasti jalan semua nama, bikin sholat, bikin ibadah, bikin kami. Jadi dia nggak punya etika untuk bertamu. Nanti kadang ada perempuan itu kalau dia nang dulur bojone kurang respect, gitu loh. Lihat dia nang dulur bojone. Melon cuman kok gak sume kan berusaha untuk nggak berusaha untuk. Jadi kalau ini nyambung yang dulurnya sendiri, tapi kan dulurnya bojone gak mau. Nah, hal-hal yang semacam ini sebagai suami kan harus peka jangan kaca. Yang jelek bojone pas atas, kok di rumah dikandani dia jadi ngomong. Yang namanya keluarga itu bukan hanya menyatukan suami istri, tapi otomatis suami itu bawa keluarga, istri itu bawa keluarga. Ya akhirnya kita melebur dengan keluarganya masing-masing. Kalau ceritanya aku nang keluarga itu ganti, tapi nang keluarga itu nggak ada kayak gitu. Sekarang pokoknya kalau ke rumah pak masuk di saya ini, tapi sekarang sudah jarang sih. Mungkin 3 tahun terakhir nggak pernah kesini sudah. Saat jadi COVID jual. Tapi ke rumah ini 2 kali. Waktu kan ini Ramadan ke-50. Jadi kalau pindah itu Ramadan. Jadi ini jalan tahun ke-5. Kalau pindah Ramadan itu 2 kali dia ke sini. Atau artis itu artis. Ibu Rafatah itu. Ibu Rafatah lah dari keluarga yang kaya. Sehingga aku kalau nggak tahu, cuma lihat video aja. Ketika Bapak Rafatah ini ngejalin Rafatah lagi napas kan jadi artis kan, artis ini sing alami kan. Jadi kayak
Jadi tangannya mau pasang kayak berkuman loh. Tangan-tangan koyo gak pantas untuk salaman di artis. Jadi salaman itu. Tapi nang Raffi, tapi nang Raffi nang bojone, tangannya udah dicek tuh dia malah di belakang no. Jadi langsung pohon salaman langsung pohon iso. Dah belum pohon. Dia itu lagi pelan. Gak bisa, lama langsung gede. Aku pengen coba di api, aku pengen cepat. Ini untuk ini instan dulu. Betul-betul harus pemanen dari kasih mahrum. Isi ya. Istri itu pintar muter kaset. Kaset 10 tahun lalu itu muter itu musik kuih gitu sih. Apa? Biasanya orang lanang atau orang wedok nggak ngono. Lah wong lanang itu dia nggak bercerita. Laki-laki tidak bercerita. Oh iya. Dari tapi nggak bercerita, tapi langsung gila. Makanya penyakit sing stroke itu rata-rata siapa? Laki-laki. Coba anak pemain dasar itu jarang. Cuma jarang. Gak berhumor. Rata-rata. Laki-laki punya penyakit sing aneh itu laki-laki. Karena dia bisa berbagi, pikirannya tetap berbagi. Jadi jadilah coba yang kasih maruf ini gak berbagi loh. Sebenarnya belum orang lagi masih berbagi. Coba kita belajar itu untuk meringankan beban. Jadi kayak biasa. Makanya kalau pasangan itu lo ngajar ibu-ibu, mesti saya bisa baca ibu-ibu kok lah. Saya bujur, saya kamu. Mungkin belajar ngajar ibu-ibu ya, tapi saya tapi tersangka kok lah. Dan nggak mungkin kalau belajar orang mana, karena ibu-ibu nggak bisa. Ngaji ibu-ibu masalahnya. Cuma non-safe kita dicek. Orang laki itu memang pada dasarnya karena dia coba alam bisa, dia itu yang megang kendali kepada perempuan. Seolah-olah orang laki-laki itu ingin untuk perempuan itu nurut, ingin untuk itu hal-hal yang wajar. Tapi itu harus dilawan ya, bukan dengan ikuti. Aku lah nanti ikut hormat kan, dan itu caranya gede. Jadi kalau wedok ngamuk-ngamuk, aku sendiri nek mencaci maki pirono. Iya ya, enggak usah dilawan. Gus banget bilang bojoku sampai gede. Oleh aku enggak melawan. Itu sebenarnya dielokno di sebarang itu hal yang biasa terjadi. Bukan karena istri ya, paling berbeda ini jadi uang sini. Dan yang saya dilakukan orang ngomong, karena saya dilakukan. Karena ini tegas ya. Tapi ini nanti bujurnya ya mas bisa dilakukan lagi sing setan belayu kita kan sebaliknya ini sing lari itu kok setan paham? Jadi ya sudah awak diri harus memahami hadis ini memberi pesan yang bagus untuk kita dalam berinteraksi dengan perempuan-perempuan bahwa perempuan itu memang pada dasarnya kurang akalnya, pola pikirnya kurang secara agama. Ada namunnya, meskipun dengan kekurangan, kita sebagai laki-laki diajarkan untuk sering-sering pesan